Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Jessica Tulandi, NIM H0511711005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar statistika 2 saya yang berjudul Analisis Perancangan 2 Faktorial Acak Lengkap dengan metode efek utama aditif campuran dan interaksi multiplikatif. Studi kasus pengaruh berbagai jenis material bokasi sebagai media pembibitan gemelina. Dengan pembimbing utama Bapak Dr. Andes Raupong MSI, pembimbing pertama Ibu Dr. Anda Nasra Sirajang MSI, serta penguji Bapak Ande Krisnajaya SI MSI dan Ibu Dr. Nurtiti Sunusi SI MSI. Rumusan masalah pada penulisan ini yang pertama, bagaimana menganalisis rancangan faktorial acak lengkap pada data pengaruh berbagai jenis material bokasi sebagai media pembibitan gemelina, menggunakan metode efek utama aditif campuran dan interaksi multiplikatif atau mixami. Yang kedua, bagaimana pengaruh interaksi antara jenis bokasi dan presentasi bokasi menggunakan metode mixami. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, memperoleh dan menginterpretasikan data pengaruh berbagai jenis material bokasi sebagai media pembibitan gemelina pada rancangan faktorial acak lengkap menggunakan metode mixami. Yang kedua, memperoleh pengaruh interaksi antara jenis bokasi dan presentasi bokasi pada data pengaruh berbagai jenis material bokasi sebagai media pembibitan gemelina pada faktorial acak lengkap menggunakan metode mixami. Hasil dan pembahasan. Ada 3 poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, analisis rancangan acak lengkap faktorial. Yang kedua, analisis metode efek utama aditif campuran dan interaksi multiplikatif. Dan yang ketiga, analisis biplot. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data faktorial rancangan acak lengkap yang diperoleh dari Jurnal Penelitian Suharti dan Ramayanti S. pada tahun 2007 dengan judul Pengaruh Berbagai Jenis Material Bokasi sebagai Media Pembibitan Gemelina dengan pengulangan sebanyak 5 kali. Variabel yang digunakan terdiri atas 2 faktor. Faktor A yaitu jenis material bokasi, terdiri atas 3 taraf, A1 bokasi jerami, A2 bokasi sekam, dan A3 bokasi kirinyo. Faktor B yaitu presentasi bokasi terdiri atas 3 taraf, B1 bokasi 20%, B2 bokasi 40%, dan B3 bokasi 60%. Poin yang pertama, rancangan acak lengkap faktorial. Rancangan acak lengkap digunakan jika kondisi unit percobaannya relatif homogen. Adapun model linear dari rancangan acak lengkap faktorial sebagai berikut. Alfa I merupakan pengaruh faktor A taraf ke I, di mana I dari 1 sampai 3. Beta J merupakan pengaruh faktor B taraf ke J, di mana J dari 1 sampai 3. Dan alfa beta IJ merupakan pengaruh interaksi faktor A taraf ke I dan faktor B taraf ke J. Asumsi yang digunakan pada rancangan acak lengkap faktorial ini adalah asumsi model campuran, di mana asumsi pada model campuran ini diasumsikan bahwa faktor A sebagai faktor tetap, sedangkan faktor B sebagai faktor acak. Sebelum menganalisis data dengan rancangan acak lengkap faktorial, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi-asumsi pada data. Asumsi yang pertama yaitu asumsi keaditifan. Pada asumsi keaditifan menggunakan uji Tukey. Dengan hipotesis H0 model linear bersifat aditif dan hipotesis H1 model linear tidak bersifat aditif. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%, diperoleh hasil nilai F hitung sebesar 8,4411 kali 10 pangkat minus 6 dan nilai F tabel sebesar 4,1131. Karena nilai F hitung yang lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya model linear bersifat aditif dan asumsi keaditifan telah terpenuhi. Asumsi yang kedua yaitu asumsi kehomogenan. Pada asumsi kehomogenan menggunakan uji Bartlett dengan pendekatan Q kuadrat. Dengan hipotesis H0 yaitu keragaman data homogen dan hipotesis H1 keragaman data tidak homogen. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%, diperoleh hasil bahwa nilai Q kuadrat hitung lebih kecil dari nilai Q kuadrat tabel, artinya H0 diterima. Maka keragaman data homogen dan asumsi kehomogenan terpenuhi. Asumsi yang ketiga yaitu asumsi kenormalan Galat. Dapat dilihat pada plot kenormalan berikut bahwa nilai dugaan Galat menyebar di sekitar garis diagonal atau titik-titiknya menyebar di sekitar garis diagonal. Artinya dari plot kenormalan ini nilai dugaan menyebar secara normal. Selain itu digunakan uji Kolmogorov-Smirnov pada pengujian asumsi kenormalan Galat. Dengan hipotesis H0-nya residual menyebar normal dan hipotesis H1-nya residual tidak menyebar normal.
Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%, diperoleh kesimpulan bahwa nilai D, di mana nilai D ini merupakan nilai maksimum dari nilai mutlak fungsi kumulatif normal dikurang fungsi kumulatif empiris. Diperoleh nilai D sebesar 0,084 dan nilai Kolmogorov-Smirnov tabel sebesar 0,19824. Karena nilai D yang lebih kecil dari nilai Kolmogorov-Smirnov tabel diperoleh, H0 diterima, yang artinya residual mengikuti sebaran normal. Asumsi yang terakhir yaitu asumsi kebebasan Galat. Dapat dilihat pada plot berikut, yaitu plot nilai dugaan Galat dan nilai dugaan respon. Pada plot ini, diperoleh bahwa titik-titik dalam plot tidak membentuk suatu plot tertentu atau menyebar secara acak. Artinya Galat menyebar secara bebas dan asumsi kebebasan Galat terpenuhi. Setelah dilakukan pengujian asumsi dan semua asumsi terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan analisis ragam pada rancangan acak lengkap faktorial. Pada analisis ragam rancangan acak lengkap faktorial, terlebih dahulu menentukan hipotesisnya, di mana hipotesis yang akan diuji sebagai berikut. Untuk pengaruh utama faktor A atau jenis bokasi, hipotesis H0-nya yaitu alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh faktor jenis bokasi terhadap media pembibitan gemelina. Dan hipotesis H1-nya terdapat alfa I tidak sama dengan 0, di mana I dari 1 sampai 3 artinya ada pengaruh faktor jenis bokasi terhadap media pembibitan gemelina. Untuk pengaruh utama faktor B, yaitu persentase bokasi, hipotesis H0-nya sigma beta kuadrat sama dengan 0, artinya tidak ada keragaman pengaruh faktor persentase bokasi terhadap media pembibitan gemelina. Dan hipotesis H1-nya sigma beta kuadrat lebih besar dari 0, artinya ada keragaman pengaruh faktor presentasi bokasi terhadap media pembibitan gemelina. Untuk pengaruh interaksi faktor A dan faktor B, hipotesis H0-nya sigma alfa beta kuadrat sama dengan 0, artinya tidak ada keragaman pengaruh interaksi antara faktor jenis bokasi dan presentasi bokasi terhadap media pembibitan gemelina. Dan hipotesis H1-nya yaitu sigma alfa beta kuadrat lebih besar dari 0, artinya ada keragaman pengaruh interaksi antara faktor jenis bokasi dan presentasi bokasi terhadap media pembibitan gemelina. Dengan kriteria keputusan, F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel analisis ragam diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Untuk pengaruh utama jenis bokasi, nilai F hitungnya lebih besar dari nilai F tabel, maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh faktor jenis bokasi terhadap media pembibitan gemelina. Untuk pengaruh utama presentasi bokasi, nilai F hitungnya lebih besar dari nilai F tabel, maka H0 ditolak, artinya ada keragaman pengaruh faktor presentasi bokasi terhadap media pembibitan gemelina. Untuk pengaruh interaksi antara faktor A dan faktor B, nilai F hitungnya lebih besar dari nilai F tabel, maka H0 ditolak, artinya ada keragaman pengaruh interaksi antara faktor jenis bokasi dan presentasi bokasi terhadap media pembibitan gemelina. Karena dari ketiga pengaruh faktor ini, yaitu pengaruh utama faktor jenis bokasi, presentasi bokasi, serta pengaruh interaksi antar keduanya, itu berpengaruh nyata. Hal ini menunjukkan bahwa media pembibitan gemelina dipengaruhi oleh faktor jenis bokasi dan presentasi bokasi. Poin yang kedua, metode efek utama aditif campuran dan interaksi multiplikatif. Metode Mix-Ami merupakan gabungan antara analisis ragam aditif bagi pengaruh utama perlakuan dan analisis komponen utama dengan pemodelan bilinear bagi pengaruh interaksi, dan diasumsikan bahwa lingkungan bersifat acak. Model linear dari metode Mix-Ami adalah sebagai berikut, di mana akar lambda K merupakan nilai singular untuk komponen bilinear ke N, Psi K merupakan pengaruh ganda faktor ke I melalui komponen bilinear ke N, dan Rho JK merupakan pengaruh ganda faktor B ke J melalui komponen bilinear ke N. Asumsi yang digunakan pada metode Mix-Ami adalah asumsi model campuran, di mana diasumsikan bahwa lingkungan atau presentasi bokasi bersifat acak. Selanjutnya, penguraian bilinear pengaruh interaksi. Pengaruh interaksi antara jenis bokasi dan presentasi bokasi dimodelkan secara bilinear seperti berikut ini. Kemudian pemodelan bilinear dibentuk menjadi matriks pengaruh interaksi. Dengan menggunakan software SAS diperoleh matriks pengaruh interaksi berukuran 3x3 seperti berikut ini. Matriks pengaruh interaksi yang telah diperoleh selanjutnya diuraikan secara bilinear menggunakan dekomposisi nilai singular. Dari penguraian nilai singular terhadap matriks pengaruh interaksi menghasilkan 3 nilai singular, yaitu sebagai berikut.
Berdasarkan nilai singular yang telah diperoleh, dapat dilihat bahwa banyaknya komponen utama yang dapat dipertimbangkan untuk menyusun model mix AMI adalah komponen utama ke-1 sampai komponen utama ke-3. Kemudian, nilai masing-masing komponen utama yang menyusun model mix AMI akan dilihat besar kontribusi keragamannya. Kontribusi keragaman tiap komponen utama dihitung dengan rumus nilai agen ke I dibagi dengan total nilai agen ke I dikali 100%, di mana total nilai agen yang diperoleh sebesar 1,9556267. Kemudian dilakukan perhitungan kontribusi keragaman pada komponen utama ke-1, ke-2, dan ke-3. Hasil dari perhitungan kontribusi keragaman tiap komponen utama dibentuk ke dalam tabel berikut. Berdasarkan proporsi nilai agen dapat dilihat bahwa komponen utama ke-1 yang dominan dalam menerangkan keragaman pengaruh interaksi antara jenis bokasi dan presentasi bokasi dengan kontribusi keragaman sebesar 86,13%. Pembahasan selanjutnya mengenai analisis ragam pada mix AMI. Analisis ragam pada mix AMI untuk mengidentifikasikan komponen utama yang signifikan dan dapat masuk ke dalam model mix AMI. Terlebih dahulu dihitung jumlah kuadrat dari komponen utama ke-1, yaitu mengalihkan banyaknya ulangan pada data dengan nilai agen pertama, dan diperoleh jumlah kuadrat dari komponen utama ke-1 sebesar 8,422. Kemudian menghitung derajat bebas dari komponen utama ke-1, di mana derajat bebas dari komponen utama ke-1 yaitu 3. Lalu menghitung kuadrat tengah dari komponen utama ke-1, yaitu membagi jumlah kuadrat dari komponen utama ke-1 dengan derajat bebas dari komponen utama ke-1, diperoleh hasil sebesar 2,807. Hasil yang telah diperoleh dibentuk ke dalam tabel analisis ragam sebagai berikut. Dengan metode positive success, berdasarkan uji F pada analisis ragam, diperoleh bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka komponen utama ke-1 hasilnya signifikan. Artinya, pada data media pembibitan Gemelina dapat diterangkan dengan model mix AMI 1, yaitu dengan mereduksi komponen menjadi satu variabel. Pada metode predictive success, dalam menentukan banyaknya komponen utama terbaik adalah rataan akar kuadrat tengah sisa atau RMSPD dari data validasi paling kecil, di mana nilai RMSPD dihitung dengan rumus sebagai berikut. Masing-masing model mix AMI dihitung nilai RMSPD-nya. Hasil dari masing-masing nilai RMSPD dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan metode predictive success, diperoleh bahwa model mix AMI 1 atau M-AMI 1 yang memiliki nilai RMSPD terkecil, yaitu 38,492060. Dengan demikian, dari kedua metode ini, yaitu metode predictive success dan positive success, dalam menentukan jumlah komponen penyusun model mix AMI, diketahui bahwa model mix AMI 1 atau M-AMI 1 sebagai model terbaik. Pada nilai komponen mix AMI, yaitu nilai pengaruh ganda jenis bokasi ke I melalui komponen bilinear ke K atau PCK, serta pengaruh ganda presentasi bokasi ke J melalui komponen bilinear ke K atau rho JK dengan ulangan sebanyak 5, maka nilai dugaan model mix AMI 1 dengan satu komponen utama dapat dilihat pada tabel berikut, di mana dalam tabel berikut ini merupakan nilai komponen utama ke-1 pada masing-masing faktor jenis bokasi dan presentasi bokasi. Dengan menggunakan satu komponen, maka model persamaan dari pengaruh interaksi dapat dituliskan sebagai berikut. Model dari persamaan pengaruh interaksi kemudian dimasukkan ke dalam model mix AMI 1, sehingga nilai penduga respon media pembibitan Gemelina menggunakan persamaan model mix AMI 1 sebagai berikut. Poin yang ketiga dan yang terakhir yaitu analisis biplot. Hasil dari analisis mix AMI kemudian diinterpretasikan menggunakan biplot. Sebelum interpretasi hasil mix AMI dengan biplot, terlebih dahulu dilakukan penguraian nilai singular terhadap matriks rata-rata terkoreksi. Berdasarkan hasil penguraian nilai singular, diperoleh matriks G dan matriks H, di mana matriks G merupakan perkalian antara matriks ortonormal dengan matriks diagonal nilai singular yang dipangkatkan K, dengan nilai K sama dengan 0,5. Diperoleh matriks G sebagai berikut. Dan matriks H merupakan perkalian antara matriks ortonormal dengan matriks diagonal nilai singular yang dipangkatkan 1 kurang K dengan nilai K sama dengan 0,5.
maka analisis biplot diambil antara nilai komponen utama ke-1 dari matriks G dan matriks A dan nilai rata-rata hasil media pembibitan gemelina. Dari gambar biplot ini diketahui bahwa jenis bokasi jerami yang disimbolkan dengan BJ berinteraksi positif dengan persentase bokasi 20% yang disimbolkan dengan PB1. Artinya jenis bokasi jerami dapat beradaptasi dengan baik apabila ditanam pada presentasi bokasi 20%. Sedangkan pada jenis bokasi sekam yang disimbolkan dengan BS dan bokasi kirinyo yang disimbolkan dengan BK berinteraksi positif dengan presentasi bokasi 40% atau PB2 dan presentasi bokasi 60% atau PB3. Artinya jenis bokasi sekam dan bokasi kirinyo dapat beradaptasi dengan baik apabila ditanam pada presentasi bokasi 40% dan presentasi bokasi 60%. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penulisan ini yang pertama, pengaruh utama faktor jenis bokasi, faktor presentasi bokasi, dan pengaruh interaksi antara faktor jenis bokasi dan presentasi bokasi pada percobaan faktorial rancangan acak lengkap berpengaruh nyata terhadap media pembibitan gemelina. Pada metode mixami, banyaknya komponen utama penyusun model mixami sebanyak 1 komponen. Yang kedua, hasil analisis interaksi antara jenis bokasi dan presentasi bokasi diketahui bahwa jenis bokasi jerami berinteraksi positif dengan presentasi bokasi 20%. Artinya jenis bokasi jerami dapat beradaptasi dengan baik apabila ditanam pada presentasi bokasi 20%. Sedangkan pada jenis bokasi sekam dan bokasi kirinyo berinteraksi positif dengan presentasi bokasi 40% dan presentasi bokasi 60%. Artinya jenis bokasi sekam dan bokasi kirinyo dapat beradaptasi dengan baik apabila ditanam pada presentasi bokasi 40% dan presentasi bokasi 60%. Saran, penulisan ini hanya terbatas pada pembahasan mengenai salah satu pengembangan dari metode AMI, yaitu mixami. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan terkait penulisan ini adalah menerapkan metode pengembangan dari metode AMI lainnya seperti Generalized Linear Model AMI atau GLM-AMI dan lain sebagainya. Kemudian menerapkan metode pengembangan dari analisis AMI pada rancangan percobaan lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.